Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menayangkan video pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Nama saya Narsusi, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Sebenarnya posisi seperti ini sudah nyaman. Pada pagi hari ini saya akan menanyakan tentang kepada ibu, keluhan ibu. Sebenarnya nama ibu siapa ya? Nama saya Red. Umurnya ibu? 20 tahun ya. Ibu, ini sakitnya apa ya? Yang sering dikeluhkan, yang sering terjadi sakitnya? Saya sering batuk. Batuk ya. Tuh. Kalau boleh tahu batuknya itu gara-gara apa ya, ibu, penyebabnya? Terakhir kali itu saya karena dokter waktu itu periksa saya alergi sirup. Oh, jadi minum sirup. Iya. Oh, ya. Pemeriksaan tekanan darah. Lakukan pengukuran tekanan darah pada pasien. Persiapkan alat terlebih dahulu. Posisikan pasien duduk, bila perlu tunggu 1-3 menit, kemudian ukur tekanan darahnya. Pasang manset pada lengan pasien. Stetoskop, lalu letakkan pada lengan pasien. Ukur tekanan darah pasien pada posisi duduk. Lalu pasang manset kembali. Ukur tekanan darah pasien. Lakukan pemeriksaan nadi di salah satu tangan pada posisi berbaring, duduk, dan berdiri. Pertama-tama pada posisi berbaring. Letakkan ketiga jari di tangan pasien, lalu hitung frekuensi nadinya. Rasakan iramanya teratur atau tidak. Rasakan kualitas nadi apakah kuat ataupun lemah. Letakkan ketiga jari di tangan pasien, lalu hitung frekuensi nadinya. Rasakan iramanya teratur atau tidak. Rasakan kualitas nadi apakah kuat ataupun lemah. Letakkan kembali ketiga jari di tangan pasien, lalu hitung frekuensi nadinya. Rasakan iramanya teratur atau tidak. Rasakan kualitas nadi apakah kuat ataupun lemah. Pemeriksaan pada sistem tubuh, kepala dan leher. Perhatikan raut muka pasien. Periksa mata pasien. Gunakan pen light untuk memeriksa mata pasien. Periksa bibir pasien. Apakah ada tanda anemia, sianosis, ataupun kekeringan? Periksa tekanan vena jugularis. Ukur dengan menggunakan 2 penggaris dan pen light sebagai penerang. Posisikan pasien supin dengan daerah kepala dinaikkan 30 derajat sampai 45 derajat. Palingkan kepala ke satu sisi kebalikan dari daerah yang akan diperiksa. Tentukan denyut vena jugular eksternal. Gunakan penggaris A dengan meletakkan di sudut sternal tegak lurus, kemudian letakkan penggaris B untuk mensejajarkan antara puncak denyutan dengan penggaris A. Catatlah angka yang ditunjukkan antara
sudut sternum dengan garis B. Pemeriksaan arteri karotis. Palpasi di arteri karotis kanan dan kiri. Rasakan kualitasnya. Pemeriksaan trakea. Letakkan kedua tangan pada trakea pasien dan rasakan apakah ada perpindahan atau deviasi pada trakea. Tangan dan kaki. Pemeriksaan yang penting dilihat adalah adanya sianosis perifer yang terlihat di ujung jari tangan atau kaki, adanya pucat, adanya clubbing finger, adanya edema, adanya kelembapan dan temperatur kulit, dan waktu pengisian kapiler atau capillary refill time. Pengukuran CRT dengan cara tekan ujung jari sekuatnya, kemudian lepaskan dengan cepat. Secara normal, ujung jari akan berubah memerah secepatnya kurang lebih 2 detik. Arahkan kepada pasien untuk membuka dan menutup telapak tangan. Lalu tekan lengan pasien. Lepaskan tangan pada lengan pasien dan perhatikan. Jika darah langsung mengalir kepada telapak tangan pasien, berarti dalam keadaan normal. Sistem respirasi atau paru. Yang pertama adalah lakukan inspeksi gerakan dada yang simetris dan tanda sesak nafas, seperti adanya tachypnea, adanya hemoptysis, batuk, serta adanya nyeri dada saat inspirasi. Tanyakan kepada pasien keluhan utama yang sedang dialami. Arahkan pada pasien untuk mengambil nafas dalam sebanyak 2 kali, lalu hembuskan perlahan. Lalu tanyakan apakah ada nyeri dada pada saat inspirasi. Yang kedua, lakukan palpasi daerah dada. Adanya gerakan dada yang tidak simetris. Letakkan kedua telapak tangan pada daerah sekitar toraks. Langkah yang ketiga, lakukan perkusi daerah paru. Jika pada daerah paru tidak terjadi abnormal, maka akan terdengar suara sonor. Dokumentasikan hasil dari pengamatan sistem respirasi. Pemeriksaan toraks atau jantung. Yang pertama, lakukan inspeksi. Inspeksi bentuk toraks yang cekung atau cembung dan gerakan dada yang simetris. Yang kedua, lakukan palpasi daerah dada. Adanya nyeri tekan dan juga ictus cordis di sekitar interkosta 4-5 midclavicular. Untuk mengetahui adanya getaran dipalpasi juga di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk merasakan getaran akibat VSD. Perkusi. Perkusi secara normal di daerah kiri yang mudah dideteksi, yaitu terdengar redup.
antara intercosta 3-5 midclavicula sampai sternum sisi kiri.